Terkenal karena keandalannya yang sangat tinggi dan handling yang superior, mobil-mobil JDM terlahir optimal dari bawaan pabrik atau dimodifikasi lebih lanjut, men. Selama tahun 80-an hingga tahun 90-an, semangat inovasi yang berorientasi pada masa depan dan kemajuannya dalam teknologi mesin membuat pabrikan Jepang berhasil memproduksi beberapa mobil JDM paling ikonik sepanjang masa. Kalau disuruh ngebayangin para bintang JDM dari era 80-an, pasti AE86 menjadi salah satunya. Walau bukan sebagai mobil tercepat di zamannya, tetapi berhasil menjadi ikon mobil JDM karena sering dipakai oleh Raja Drift di berbagai kompetisi balap dan digunakan oleh tokoh utama di anime Initial D. Pengalamannya belum tentu bisa lo dapetin di hari ini, menyebabkan harga bekasnya terus naik. Sampai-sampai lo bisa membeli dua Toyota GT86 yang merupakan versi penerusnya, men. Anjay. Daftar ini akan memberitahu lu beberapa harta karun JDM yang terlupakan. Padahal memiliki banyak hal keren yang ditawarkan, seperti rekan-rekan mereka yang lebih populer, men. Berikut deretan mobil-mobil JDM era 80-an sampai 90-an yang gak kalah keren dari AE86. Honda CRX dikenal sebagai salah satu mobil terbaik di tahun 80-an. Honda memutuskan untuk membuat generasi penerus dengan dua tempat duduk dan atap targa sebagai standar. Pada tahun 92, lahirlah Honda Del Sol yang memakai basis dari Honda Civic generasi kelima, men. Del Sol merupakan bahasa Spanyol yang berarti matahari, mengacu pada atapnya yang bisa dibuka. Versi tertinggi CRX Del Sol Sir mendapatkan mesin legendaris Honda B16 yang ditenagai 170 horsepower yang membuatnya diakui oleh Keiichi Tsuchiya sebagai mobil sport Jepang paling penting di era 90-an. Kalau lu hoki, mungkin bisa dapat Del Sol yang atapnya bisa dibuka secara otomatis, men. RX-7 identik dengan mesin 1300cc double rotornya. Tapi tahu nggak lu, tahun 90 Mazda pernah menciptakan mesin Rotary 2000cc dengan triple rotor dan pernah diproduksi massal di bawah kap Mazda Yunos Cosmo sebagai line up deretan mobil mewah di Jepang. Yunos Cosmo hanya tersedia dengan transmisi otomatis 4 percepatan dan sebagai mobil pertama di dunia yang sudah dibenamkan sistem GPS di dalam head unitnya. Gokil. Namun, dikarenakan pengenaan pajak yang tinggi karena sudah memiliki cc besar setara mobil piston pada umumnya dan tenaganya yang sudah melampaui 280 horsepower yang merupakan batas aturan di Jepang, Yunos Cosmo hanya terproduksi sekitar 8.000 unit di dunia dan menjadi mobil produksi bermesin rotari dengan cc terbesar yang pernah ada. Tidak segarang Lancer Evolution, tapi Jackie Chan mampu membuat Mitsubishi FTO dibawa kejar-kejaran dengan Nissan Skyline GTR di film Thunderbolt, man. Tahun 94, Mitsubishi membuat mobil 2 pintu dengan mesin 2000cc V6 buat tipe GR sebagai versi tertinggi dan sudah dilengkapi pilihan transmisi manual 5 percepatan serta teknologi transmisi Tiptronic yang lisensinya berasal dari Porsche, men. Anjay. Sayangnya, sebagian besar FTO hanya dijual untuk pasar Jepang dalam jumlah terbatas dan kalah pamor dengan Mitsubishi Eclipse di pasar Amerika. Begitu juga mesinnya yang kurang kredibel dibandingkan dengan mesin legendaris Mitsubishi lainnya. Ditambah lagi, FTO hanya diproduksi dengan penggerak roda depan atau FWD. Ya, FWD. Ora, ora. さっきまでの元気はどこ行った?
Kebanyakan orang mengenal Lexus IS sebagai mobil kelas eksekutif yang berbadan besar. Namun, generasi awalnya di pasar Jepang lebih dikenal sebagai Toyota Altezza. Altezza lebih dirancang pada penekanan kinerja daya tahan daripada untuk kemewahan, men. Bahkan, awal mula tim Gazoo Racing berkompetisi di dunia balap menggunakan 2 unit Toyota Altezza RS 200 sebagai mobil andalan mereka dan berhasil survive 24 jam di sirkuit paling ekstrim di dunia, Nürburgring. Mesin 4 silinder Toyota 3S menjadi standar untuk beberapa varian RS 200 dan memungkinkannya dipasangin mesin brutal 2JZ GTI dikarenakan engine bay-nya yang besar. Dan sudah banyak yang mencoba mengaplikasikannya, men. Gokil. Impreza WRX STI, deretan line-up Subaru yang merajai dunia rally. Tapi bukan mereka yang pertama kali yang membuat Subaru memenangkan kejuaraan rally dunia, melainkan Legacy RS Turbo menjadi tonggak sejarah sebagai mobil pertama bermesin 2000cc boxer yang berkompetisi di ajang rally, men. Berani beradu sama Celica GT4, Lancia Delta, Ford Escort, dan Mitsubishi Galant. Legenda rally Colin McRae dan Richard Byrne membuat Subaru mendominasi dengan menjadi juara umum selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 91 sampai tahun 93. Sekarang Legacy lebih fokus untuk dijual di pasar Amerika dan Australia dalam bentuk wagon dan juga SUV dengan nama lainnya Subaru Outback. Nissan terkenal sebagai penghasil sport car yang banyak, mulai dari Z chassis, Fairlady, S chassis, Silvia, A chassis, Seviro, R chassis, Skyline, dan yang terlupakan N chassis untuk hatchback kencangnya Nissan Pulsar. Di generasi keempatnya Pulsar, N14 muncul dengan versi tertinggi GT-IR secara eksklusif, dilengkapi kap mesin besar, spoiler, sistem all-wheel drive, dan dicekokin mesin yang sama dengan Nissan Silvia SR20 Turbo 227 horsepower, men. Pulsar terlalu overpower mengingat rivalnya Golf MK3 dan Civic EF pada tahun 89 cuma pakai mesin 1600cc doang. Sayangnya Pulsar GT-IR hampir tidak kompetitif di ajang WRC dan sekarang dijual dengan banyak nama sebagai Nissan Sunny, Sentra, Sylphy, dan juga Almera. Prelude dibuat untuk nama-namahin serangkaian nama-nama mobil Honda yang bertemakan musik kayak Accord, Quintet, Concerto, dan juga Jazz. Tujuan sebenarnya bukan itu, men. 5 generasi Prelude terjual dari tahun 78 sampai tahun 2001 untuk mengisi pasar yang diisi oleh Celica, Silvia, dan juga Eclipse. Prelude adalah mobil Honda yang menawarkan moonroof sebagai standarnya dan akhirnya menjadi ciri khas buat generasi-generasi Prelude selanjutnya. Dan pernah menjadi safety car-nya F1 selama Grand Prix Jepang tahun 94. Meskipun kekurangan terbesarnya hanya tersedia mesin inline-4, sehingga pasar Amerika lebih menyukai Accord yang memakai mesin V6. GT, nama lain dari Mitsubishi GTO, sebuah masterpiece yang namanya benar-benar hilang dari peradaban sport car JDM terkeren. Lahir dengan teknologi yang udah kelewat canggih di masanya. Spoiler yang bisa di setel otomatis di belakang dan juga di depan. Knalpot elektronik yang bisa diatur suaranya. Dan juga mesin V6 twin turbo yang membuat GTO lebih kencang daripada Ferrari 348 yang merupakan acuan desain dari GTO itu sendiri. Semua teknologi tersebut dicemplungin jadi satu yang menjadikan GTO lebih berat beratus-ratus kilo dari JDM-JDM lainnya. Dan akhirnya orang lebih memilih mobil yang tentu saja lebih worth to buy.
Dari sekian mobil yang gue sebutin tadi, mungkin bisa menjadi opsi buat lu yang lagi menginginkan sport car JDM kencang, tapi anti mainstream. Kalau ada yang bisa nambahin list tersebut, bisa kalian komen di bawah. Dan kedepannya bisa gue jadiin part 2 dari deretan mobil-mobil JDM yang terlupakan. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.